Hasan bin Abil Hasan al-Basri lahir di Madinah, tumbuh di antara para sahabat Nabi. Ia mendengar iman sejak kecil. Namun ada satu masa dalam hidupnya, Hasan belum memilih jalan zuhud. Ia adalah pedagang mutiara, keluar masuk istana, berteman dengan kekuasaan. Dunia terbuka lebar baginya. Suatu hari, dalam perjalanan ke Bizantium, Hasan bertemu Perdana Menteri Kaisar. Mereka berbincang lama tentang dagang, tentang dunia. Lalu sang menteri berkata, "Jika engkau berkenan, aku akan mengajakmu melihat sesuatu." Hasan mengangguk. Ia belum tahu bahwa hari itu dunianya akan runtuh. Mereka menunggang kuda menuju padang pasir. Di sana berdiri sebuah tenda megah. Kainnya brokat Bizantium, talinya sutra, tiangnya emas. Mereka menyaksikan dari kejauhan. Tak lama kemudian, datang sepasukan tentara perkasa lengkap dengan senjata. Mereka menghampiri tenda itu lalu berkata, "Wahai putra mahkota, jika musibah ini datang di medan perang, kami akan mengorbankan nyawa dan tubuh kami untukmu. Namun musibah ini datang dari zat yang tidak dapat kami lawan dan tidak dapat kami tantang." Setelah berkata demikian, mereka pergi. Kemudian datang para filsuf dan cendekiawan, ratusan jumlahnya, orang-orang yang merasa menguasai ilmu. Mereka mengelilingi tenda itu dan berkata, "Malapetaka ini datang dari zat yang tidak bisa kami hadapi dengan ilmu, filsafat, atau tipu daya. Seluruh ilmu manusia tak berdaya di hadapannya, dan kami semua hanyalah orang-orang bodoh di hadapan ketetapannya." Mereka pun pergi. Lalu datang orang-orang tua berjanggut putih. Wajah mereka penuh cahaya doa. Mereka berdiri lama, lalu berkata, "Wahai putra mahkota, seandainya musibah ini bisa dicegah oleh doa orang-orang lemah seperti kami, niscaya kami tidak akan meninggalkanmu di tempat ini. Namun ini adalah ketetapan yang tidak bisa ditolak oleh doa siapapun." Mereka pun berlalu. Setelah itu, datang para gadis cantik. Mereka membawa emas, perak, dan permata. Mereka mengelilingi tenda itu dan berkata, "Wahai putra kaisar, seandainya musibah ini bisa ditebus dengan kecantikan dan kekayaan, niscaya kami serahkan semuanya. Namun, zat yang menimpakan musibah ini tidak terpengaruh oleh harta dan rupa." Mereka pun pergi. Akhirnya, datang kaisar sendiri. Ia masuk ke dalam tenda dan berkata dengan suara hancur, "Wahai buah hatiku, ayahmu telah membawa segalanya, pasukan, ilmu, harta, kekuasaan. Jika semua ini berguna, engkau pasti telah selamat. Namun bencana ini datang dari zat yang tidak dapat dilawan oleh ayahmu dan seluruh dunia." Ia terdiam, lalu berkata pelan, "Selamat tinggal, sampai tahun depan." Dan kaisar itu pergi. Hasan tidak mampu berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya, ia melihat dunia dengan mata yang berbeda. Kekuatan kalah, ilmu kalah, doa tertolak, kecantikan sia-sia, kekuasaan runtuh. Semua gugur di hadapan kematian. Hasan pulang ke Basra. Sejak hari itu ia bersumpah, "Aku tidak akan tertawa lagi di dunia ini sebelum aku tahu bagaimana akhir nasibku kelak." Ia meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Dan dari seorang pedagang mutiara, lahirlah Hasan al-Basri yang air matanya membuat manusia takut kepada Allah.